Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yawmil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin allazina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan orang tua kita, Ayahanda Bapak Haji Muhammad Rois Nalam. Yang kita hormati Ketua Mushola Al-Falah Bapak Haji Zain. Yang kita muliakan seluruh orang tua, Bapak Dani, Pak Haji Imam, dan semuanya orang tua yang saya muliakan. Juga yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Malam Kamis, Kanda Haji Muhammad Sawan. Yang saya muliakan juga Kanda Haji Aziz Muslim, seluruh hadirin jamaah
Majelis Ta'lim malam Kamis Mushola Al-Falah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pengajian, mari kita membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima ibadahnya oleh Allah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Wabil khusus untuk kaum Haji Tahir bin Haji Rimin, Haji Siti binti Mahmud. Dan ini ada infak dari Bapak Suheni bin Mat Ngarsan, pahalanya ya. Ibu Kasinah binti Mat Palil, Bapak Hasan bin Bini. Ini juga dari hamba Allah, pahalanya untuk Haji Wayan Yojana bin Pulan, Haji Sarmah binti Perang, Sya'ban Sudiono bin Muhammad Zaini, Nur Laila bin Muhammad Zaini, Haji Pikuku bin Haji Patmo. Juga untuk yang tadi dekat dengan kita di Kalibaru terjadi kecelakaan kontainer, kita doakan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan semuanya diberikan kesabaran. Tadi itu di depan saya kejadiannya itu ada beberapa mobil lah. Saya tadi kan ngajar di sini di Mushola Al-Falah. Ibu-ibu gantiin hari Sabtu kemarin karena ada bazar, minta ditukar hari Rabu. Ya sudah. Terus subhanallah, saya dapat WA itu banyak, balesin WA dulu. Balesin WA ada 5 menit. Istri udah bilang, ayo Bi udah siang. Ya dulu 5 menit. Nah pas lewat, ya bener itu. Kalau katanya saya kagak balesin WA, mungkin pas saya yang ketiban nih. Jadi telatnya ada telat sekitar 5 menitan. Masya Allah. Ya musibah, kita nggak pernah tahu. Udah. Kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu udah Allah yang menakdirkan. Kita mohon sama Allah mudah-mudahan dijauhkan dari takdir-takdir yang buruk. Kita minta ya yang baik-baik aja buat kita, keluarga kita. Kiai Som juga kita baca Fatihah untuk guru kita, ulama besar, seorang kiai, putra orang alim. Kehilangan kita. Wafatnya juga sedih ya, di dalam mobil nggak ada yang tahu. Ya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah tempatkan di sisi Allah yang setinggi-tingginya, yang mulia. Kita ini semuanya yang hadir juga mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, dan jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti pada saatnya kita wafat, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ru'i jami'il malaikatil muqarrabin khususan ru'i sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Semua ila ru'i jamil awliya Islam usul dari Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria. Semua ila ru'i jami'il ulama wa awliya hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara darahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina bu'itha karamatihim. Summa ila ru'i jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan arwah Haji Tahir bin Ajri bin Sulaiman wa Haji Siti binti Mahmud summa ila arwahil ladzi tuzkaru asma'uhum fi hadzal majlis summa ila arwah Haji Muhammad Rasul Haji Nur summa ila arwah jami keluarga besar Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ishfi marad ummi Ajah Maisarah binti Qamsamit wa ishfi mardana wa ishfi mardal muslimin ya Allah wansurna ya Allah wansurna Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita bahas tentang suluh, ya, damai. Betul ya? Apa bahasa Indonesianya? Rekonsiliasi. Kita lanjutkan. Faslun ay hadza faslun. Tinggal dikit ya. Fil hawalati, menerangkan tentang hawalah. Hawalah, bukan halawah. Kalau halawah itu permen, dodol, bawa-bawaan kalau orang mau ngawinin. Yang manis-manis itu namanya halawah. Kalau buah bahasa Arabnya fawakih. Fakihatun buah. Kalau buah-buah yang banyak fawakih. Kalau halawah yang manis-manis ada wajib, ada dodol. Ada apa lagi? Permen. Wajib. Iya, wajib. Itu halawah. Yang kita bahas itu hawalah, bukan halawah. Jangan kebalik-balik. Yang kita bahas hawalah. Apa itu hawalah? Nanti bifathil ha'i, di fathah haknya, ha. Wa uqiya kasruha, dan menurut satu riwayat di kasroh hi, berarti hiwalah. Boleh, tapi yang afdol atau yang afsah hawalah. Hampir ketukar tuh kitanya. Hawalah itu yang lebih afdol. Wah iya, nah ini dia. Definisi hawalah adalah at-tahawulu ay al-intiqalu, artinya pindah, beralih, operan, pindah, beralih, dioper sono, dioper sini, namanya hawalah. Wa syar'an, menurut syariat agama, naqlul haqqi min zimmatil mu'ili ila zimmatil mu'ali alaih, mindah utangnya muhil kepada muhal alaih. Ini pasti belum paham. Muhil itu apa? Muhal alaih itu apa? Jadi gini, ini namanya liger, tuker, dioper alih, dipindah. Ada muhil, ada muhtal, ada muhal alaih. Ingat-ingat, ada muhil, ada muhtal, ada muhal alaih. 3 orang. Muhil itu orang yang ngutangin orang lain, tapi dia juga punya utang sama orang lain. Itu namanya muhil. Paham? Muhtal itu orang yang ngutangin si muhil. Sedangkan muhal alaih
itu orang yang utang sama muhil. Buat contoh aja, saya ini muhil. Saya ngutangin Bang Haji Ajis 10.000. Bang Haji Ajis namanya muhal aleh. Saya ngutangin Bang Haji Ajis, namanya muhal aleh Bang Haji Ajis. Saya muhil. Saya ngutangin Bang Haji Ajis 10.000. Saya juga punya utang sama Pak Haji 10.000. Nah ini beliau namanya muhtal. Beliau ini muhtal, saya muhil, Bang Haji Ajis muhal aleh. Bang Haji Ajis cuman punya apa? Utang doang. Saya punya utang juga ngutangin. Pak Haji cuman ngutangin doang. Paham ya? Nominalnya sama-sama 10.000. Nah ini ya hawalah akan dioper. Dengan syarat nanti kan kita terangin. Pak Haji, ya Ustaz, saya kan punya utang sama Pak Haji ya 10.000. Betul Ustaz. Gini Pak Haji, kalau Pak Haji mau, Bang Haji Ajis juga punya utang sama saya 10.000. Bagaimana kalau saya oper aja ke dia? Jadi saya bebas nggak punya utang lagi sama Pak Haji. Pak Haji sekarang urusannya sama Bang Haji Ajis. Udah kagak sama saya lagi. Kata Pak Haji, ya udah nggak ngapa-ngapa. Enak malah saya naginya kagak sungkan. Kalau mau Ustaz kan sungkan saya naginya. Nah sah hawalah. Paham? Atau datangnya dari Pak Haji. Ustaz, ya Pak, ada apa? Ustaz kan punya utang sama saya 10.000. Betul Pak Haji, saya ingat. Saya dengar-dengar Haji juga punya utang ya sama Ustaz 10.000 ya. Iya, bagaimana kalau udah Ustaz bebas aja dari saya, Haji yang saya tagih. Nah ini namanya usulnya dari muhtal, dari beliau. Terus saya bilang, lah boleh Pak Haji, nggak ngapa-ngapa. Malah saya kebetulan saya girang banget. Mengapa? Temu Haji Ajis ditagihnya susah banget. Kali kalau mau Pak Haji mah kali nagihnya gampang. Nah, jadi kesepakatannya harus antara saya dengan yang ngutangin saya. Kagak perlu izin sama Bang Haji Ajis. Kenapa? Karena kewajiban dia bayar, mau bayar sama saya kek, mau bayar ke sono kek, emang kewajibannya bayar. Ini urusan antara mu'il dengan muhtal. Antara saya mu'il dengan muhtal beliau. Paham ini? Akadnya namanya apa? Hawalah. Tuh, kan salah lagi. Akadnya namanya hawalah. Ini biasanya kalau ada orang mati ya. Apabila jenazah ini punya utang piutang, mulai detik ini utangnya dihiwalahkan. Ada yang hiwalah boleh, hawalah boleh. Dihiwalahkan kan gitu ya. Itu tidak tepat bahasanya. Bagaimana mungkin orang udah mati kok suruh nanggung utang atau bagaimana? Kan hawalah kan, utangnya dioper alih. Agak mungkin, agak bisa. Jadi kalimatnya bukan hawalah itu sebetulnya. Syarat daripada hawalah itu tadi ada muhil, ada muhtal, ada muhal alih. Orang yang masih hidup ya. Orangnya masih hidup. Jadi bahasanya jangan hawalah. Bahasanya ditanggung gitu saja. Apabila jenazah ini punya utang piutang, maka mulai detik ini utangnya akan dibayarkan oleh ahli warisnya atau ditanggung oleh ahli warisnya. Jangan hawalah. Nanti perolehan peralihan utang itu ada mu'il, ada mu'al alaih, ada mu'tal. Statusnya mayat itu sebagai apa? Nah, tapi udah menjamur bahasa begitu. Kalau kata Mbah Maimun Zubair, al-khata'ul masyhur khairun min sahihil mashghul. Salah tapi kaprah. Salah kaprah. Salah tapi berlaku. Semua orang begitu. Padahal salah, tapi itu kaprahnya memang begitu. Itu lebih baik daripada benar kagak kaprah. Minum kopi, benar apa salah? Salah, masa kopi diminum. Yang benar kan minum air campur kopi, campur gula lah kebanyakan. Bener kagak kaprah. Ngombe wedang, wedang jahe, macam-macam. Ngombe kendi, orang Jawa kan
ngombe kendi. Yang benar minum air dalam kendi. Kelamaan minum kendi, masa kendi diminum? Itu salah tapi kaprah. Yang paling sering silaturahmi. Mau kemana? Mau silaturahmi. Itu kan salah. Silat itu artinya nyambung, rahmi artinya perut. Perutnya siapa yang disambung? Silaturahmi artinya nyambung perut. Yang benar silaturahim. Imnya pendek. Silaturahim, menyambung persaudaraan. Itu tapi kaprah. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Mulai detik ini dihiwalahkan ya. Salah dikit-dikit biarin, nggak apa-apa. Asal jangan yang lainnya aja yang salah. Titik. Kita baca sekarang. Secara garis besar udah paham ya. Hawalah. Wa syaraitul hawalati arba'atun. Syarat-syaratnya hawalah arba'atun ada 4. Ahaduha yang pertama dari 4. Ridul mu'ili, adanya kerelaan dari muhil. Berarti datangnya dari muhtal. Kayak tadi itu, Ustaz, ya Pak Haji, Ustaz punya utang sama saya ya 10.000. Iya bener. Dan saya dengar Haji Ajis punya utang juga sama Ustaz ya 10.000. Betul Pak Haji. Bagaimana kalau saya nagihnya ke Haji Ajis aja? Jadi Ustaz udah kagak punya utang sama saya nagihnya ke sono, boleh apa kagak? Terus saya bilang, iya boleh dah kalau begitu. Berarti sekarang saya kagak punya utang sama Pak Haji ya, yang punya utang Bang Haji Ajis. Tuh. Itu namanya ridol muhil, sayanya nerima. Saya nerima. Yang penting ada ijab kabul. Ada ijab kabul. Kalau saya kagak nerima nggak boleh. Tahu-tahu Bapak langsung nagih Bang Haji Ajis, nggak boleh. Lah, lain urusan. Dia utangnya sama saya, biarin dia gantinya sama saya. Takut bet kalau diganti. Ini kagak boleh. Titik. Wa gua yang disebut dengan mu'il adalah man alaihi dain lil muhtali. Orang yang punya utang kepada muhtal. La al mu'ali alaih. Tidak disyaratkan adanya ridho dari muhal alaih. Loh ini mah mau seneng kayak mau kagak, kayak mau setuju kayak mau kagak ada urusan, mau urusannya ganti. Mau ganti sama saya kayak mau ganti sama Pak Haji, kayak emang tugasnya dia ganti bayar. Kalau makai ada setuju kagak setuju. Fa innahu la yushtaratu ridhahu. Maka terhadap muhal alaih itu tidak disyaratkan adanya ridho, nggak perlu ridho. Fil ashah, menurut kaul yang ashah. Wala tasi'u, maka tidak sah al hawalatu hawalah alaman la daina alaihi, kepada orang yang kagak punya utang. Iya jelas kagak punya utang lagi dihiwalahkan. Saya punya utang sama Bapak. Pak, saya punya utang sama Bapak ya? Iya benar Ustaz. Berapa? Ya yang saya ingat saya mau 200. Benar Pak kagak 200? Benar Pak 200. Kapan Ustaz mau ganti? Gini Pak nih, Bapak tagih aja gini sama Bang Amin. Bang Amin punya utang sama Ustaz? Kagak, pokoknya tagih aja sama dia. Lah hiwalah bagaimana? Orang kagak punya utang sama saya lagi suruh nagih. Kagak sah. Ntar kalau Bang Amin bersedia, udah biarin saya yang nanggung utang. Itu bukan hawalah, itu doman. Ntar abis ini, abis pasal titik. Paham ini ya, jelas ya. Wasani yang kedua, qabulul mu'tali, nerimanya mu'tal. Nah, mu'tal ini orang yang ngutangin siapa? Muhil. Nerimanya mu'tal, artinya ya udah saya terima. Siapa itu mu'tal? Wa huwa mustahiqud dain 'alal muhili, orang yang berhak atas muhil terhadap utangnya muhil. Artinya orang yang ngutangin muhil, dia punya hak terhadap muhil. Jadi wasalisu yang ketiga, kaunul haqqi ay muhal bih. Nah, barangnya itu muhal bih. Duit itu muhal bih. 10.000 apa 100.000 apa 200.000 utangnya itu namanya muhal bih. Di istilah fikih itu menarik gitu. Ada muhil, ada muhtal, ada muhal alaih, ada muhal bih.
Utangnya mu'al mustaqirran fi dhimmati, sudah menetap menjadi tanggungan seseorang. Kalau Bang Haji Ajis baru niat utang, baru niat, dia ngomong sama saya begini, Ji, ya Bang Haji, saya mau minjem duit ya. Ya boleh. Ntar Bang Haji, ya seminggu lagi baru saya pinjemin. Ntar saya ke bank, saya pinjemin. Seminggu lagi. Udah jadi utangnya apa belum? Belum. Terus saya punya utang sama beliau. Pak, saya punya utang sama Bapak ya? Iya, berapa duit? 500.000. Nah, kebetulan Bang Haji Ajis seminggu lagi mau utang sama saya. Ntar Bapak nagihnya ke sono aja. Kagak boleh. Itu namanya belum mustaqirron fi dhimmah. Utangnya Bang Haji Ajis belum menetap sama saya. Kenapa belum menetap? Karena belum nerima duitnya. Paham ini? Nah, jadi syarat yang ketiga harus mustaqirrah fi dhimmah. Harus sudah menetap utangnya. Titik. Warabi'u, yang keempat, ittifaqu ma'i ad-dain alladhi fi zimmatil mu'ili wal mu'al alaih. Ittifaqu ma, utang antara saya kepada beliau dengan utangnya Bang Haji kepada saya itu harus sepadan, harus sama, harus ittifaq. Kagak boleh dong. Pak, saya punya utang sama Bapak. Betul Ustaz. Berapa duit Pak utang saya? Lepas Ustaz minjem gope sama saya. Iya. Udah Pak ya, tagih aja Bang Haji Ajis ya. Udah kita ikannya lunas saja. Pokoknya Bapak tagih Bang Haji Ajis. Emang dia utangnya Ustaz berapa? 250.000. Lah kagak bisa. Karena tidak sama. Tik. Harus sama. Fil jinsi, jenisnya sama. Jenisnya apa? Duit apa? Wal qadri, dan kadarnya, jumlahnya. Wan nau'i, dan bentuknya bentuk apa? Wal hululi, cash apa? Kontan apa? Wat ta'jili apa? Semoyo itu? Tempo. Nah, tempo. Cash apa? Semaya, ya, tempo. Ya, harus sama. Waktunya kapan? Oleh karena itu watabra'u biha al-hawalatu zimmatul muhili. Kalau sudah terjadinya akad hawalah, utang saya kepada beliau sudah saya pindahkan kepada beliau, tabra'u biha zimmatul muhil, saya sudah bebas, kagak punya utang lagi. Saya udah bebas, saya nggak punya utang kepada muhtal, kepada beliau. Sekarang urusannya tinggalan muhtal sama muhal alaih. Paham ya? Saya udah bebas. Ai andainil muhtali, artinya saya bebas dari utang kepada muhtal. Wa yabra'u aidon al mu'alu alaihi andainil muhili. Begitu juga beliau Bang Haji Ajis udah bebas, kagak punya utang sama saya. Saya udah bebas, kagak punya utang sama beliau. Bang Haji Ajis bebas, kagak punya utang sama saya. Paham ya? Nah, urusannya tinggal Bang Haji Ajis sama Bapak. Titik. Wa yatahawwalu, dan berpindah hakul muhtali, haknya muhtal, ila zimmatil muhal alaih, kepada haknya kepada tanggungannya muhal alaih. Pindah udah. Hatta lau ta'azzara aqzuhu minal muhal alaih bifalsin au jahdin liddaini wa na'wihima lam yarji' alal muhili. Bahkan andai kata muhal alaih Bang Haji Ajis itu orang yang sulit ditagih utangnya karena bangkrut ternyata, maka muhtal tetap tidak boleh nagih kepada muhil. Kenapa? Karena sudah ada persetujuan di awal mau. Begitu. Udah ya Pak, sekarang salaman ya Pak, deal ya, saya nggak punya utang sama Bapak ya. Iya Ustaz. Berarti sekarang yang punya utang sama Bapak siapa? Bang Haji Ajis. Oke, udah nerima. Didatengin Bang Haji Ajis. Ya Ajis, nagih utang. Ente kan punya utang sama Ustaz Budi. Ustaz Budi udah melimpahkan kepada saya karena dia juga punya utang sama saya, nominalnya sama. Bang Haji Ajis, Pak, saya bangkrut. Saya nggak punya apa-apa. Saya pasang badan udah.
Terserah mau dilaporin polisi kayak mau apa, kalau terserah. Saya diperes aja gue udah kagak keluar. Udah bener-bener nggak punya sama sekali. Lam yarji ilal muhili. Ya udah kalau gitu saya balik lagi dah Ustaz Budi dah. Nggak bisa. Nggak bisa udah. Makanya hawalah itu ada kalanya nguntungin muhil, ada kalanya nguntungin muhalale. Macam-macam. Ada kalanya nguntungin muhtal. Tergantung. Kalau nguntungin muhtal bagaimana? Saya gantinya susah. Wah, Ustaz Budi gantinya susah banget. Wah, tuker aja sama utangnya si Ono yang rada gampangan, berarti nguntungin beliau. Gitu. Ada kalanya nguntungin saya. Untungnya siapa? Wah, Bang Haji aja susah banget akhirnya. Saya uper aja sama beliau. Nah gitu. Yang penting antara mu'il dan mu'tal sama-sama sepakat. Paham ya? Jelas ini ya? Titik. Dah. Paslun ay hadza paslun fid dhamani. Doman artinya nanggung. Apa nanggung? Ya, nanggung. Nanggung itu artinya nanggung. Wa huwa masdaru domintus syai'a. Doman itu masdarnya kalimat domintus syai'a domanan. Ai kafaltahu. Artinya nanggung sesuatu terhadap hak orang lain, terhadap urusan orang lain. Wa syar'an menurut syarat. Menurut syarak istilah agama. Iltizamu ma fi zimmatil ghairi minal mali. Yaitu nanggung sesuatu yang menjadi kewajiban orang lain, dia yang nanggung. Bang Haji Ajis punya utang, susah ditagih mulu. Akhirnya saya bilang, utangnya berapa sih emang? Gope Pak Ustaz. Udah berapa lama utangnya? Udah 3 bulan, janjinya 2 minggu. Ya udah, saya yang nanggung, saya bayar. Itu namanya doman. Nanggung sesuatu yang menjadi kewajiban orang lain, tanggungan orang lain. Wa syartud dhamini ayyakuna fihi wa ahliyatut tasarrufi. Ayyakuna fihi ahliyatut tasarrufi. Syarat orang yang nanggung, domin saya yang nanggung, harus orang yang ahli tasarruf. Ahli tasarruf itu artinya boleh mentasarrufkan uang. Saya bukan anak kecil, saya bukan orang gila, saya bukan orang bangkrut, saya bukan orang yang sapi. Yang kemarin tuh duluan kita, orang yang tidak boleh mentasarrufkan hartanya. Masih ingat? Saya tidak termasuk itu. Maka saya boleh menjadi penanggung atas utang orang. Lah kalau saya sendiri terlilit utang, bahkan jumlah utang saya lebih banyak daripada aset yang saya punya. Saya punya rumah, saya punya tanah, saya punya mobil. Total berapa jumlahnya? 1 M. Utang Ustaz berapa? 1 M lebih. Nah ini namanya saya apa? Muflis. Bangkrut. Kalau saya muflis berarti saya tidak ahliyatut tasarruf. Saya bukan orang yang diizinkan mentasarrufkan harta. Saya sendiri aja juga lagi bangkrut, maka saya tidak diperbolehkan menanggung hutang orang lain. Paham ini? Jelas. Kita lanjutkan. Wa yasi'u dan sah. Apa domanu duyuni nanggung pira-pira utang al mustaqirrati kang tetepi zimmati ing dalam tanggungan iza ulima ing dalam nalikane diketahui diweruhi apa qadruha kadari duyun. Sah menanggung utang yang sudah menetap pada seseorang iza ulima qadruha apabila utangnya itu diketahui kadarnya. Kagak boleh menanggung-nanggung baik kalau utangnya kagak tahu. Kroyok orang. Nanti udah. Emang berapa sih utangnya? Banyak Pak Ustaz. Ya sudah, mau berapa kek saya yang nanggung. Oh, lah sok banget. Dan begitu ditagih 2 miliar, kok banyak banget sampai 2 miliar ada. Nah, itu tidak sah karena tidak diketahui kadarnya. Kok banyak banget sampai 2 miliar? Nah, tadi Pak Ustaz ngomongnya begitu. Lah kirain saya makanya 2 juta. Makanya saya berani nanggung. Itu gatoloco namanya itu. Mempermainkan
hukum, tidak boleh. Ya, titik. Wali sahibil haqqi ay ada ini mutalabatu man syaa min ad-dhamini wal madmuni anhu wa huwa man alaihi dain. Kalau utang sudah ditanggung, Bang Haji Ajis utangnya berapa sih Bang Haji? 500 ji utang saya. 500.000 ya udah dah, daripada dikejar-kejar mulu sama orang, saya yang nanggung. Nah, sah, saya udah tahu kadarnya dan saya mampu. Bang Haji utang sama siapa? Sama Bang Amin. Oke, ntar kita ngomong Bang Amin. Bang Amin, utangnya Bang Haji Ajis udah ditanggung sama saya. Oke, itu Bang Amin boleh naginya ke saya, boleh naginya ke Bang Haji Ajis. Nggak mesti ke saya. Haji Ajis, utangnya mana? Lah, kan udah ditanggung Pak Ustadz Puni Bang. Lah minta sama dia. Gua kagak enak kalau nagih Pak Ustadz mah. Gua nagihnya sama lu. Lu yang minta sama Ustadz, terus gua nagih ke lu. Boleh. Sama Bang Haji Ajis, orang yang ditanggung. Atau Bang Amin langsung nagih ke saya. Ustadz, katanya Haji Ajis sudah ditanggung utangnya Pak Ustadz ya. Iya Bang, ini saya lagi butuh banget, saya pinta ya. Boleh. Jadi Bang Amin boleh minta ke saya yang nanggung sebagai domin. Boleh juga mintanya ke Bang Haji Ajis. Lah kan Bang Haji Ajis udah ditanggung. Artinya Bang Haji Ajis ntar yang minta ke saya. Kan bisa jadi Bang Amin sungkan kalau nagihnya ke saya. Bisa jadi kan? Nggak enak kalau sama guru mah. Maka nagihnya ke Bang Haji Ajis. Ya Ajis, utang lu bayar sini. Kan udah ditanggung Bang Amin sama guru. Ya lu minta sama guru. Masa gue yang minta kok kagak enak. Nah, jadi boleh nagih ke domin, boleh nagih ke madmun alaih. Titik. Madmun anhu. Idza kana ad-damanu ala ma bayyanahu sakitun fi aksari nusakil matniha. Wa idza gharima ad-daminu raja'a alal madmuni anhu bi syartil madhkur fi qawlihi idza kana ad-damanu wal qada'u bi idnihi ai al madmun anhu. Kalau Bang Amin udah saya bayar, Bang Amin, ya Ustaz, nih utangnya Bang Haji Ajis udah saya tunaikan 500.000. Ya udah, terima kasih Ustaz ya. Bang Haji Ajis selesai nggak sama Bang Amin? Selesai. Itu domin, yaitu saya yang sudah menyelesaikan utangnya Bang Haji Ajis, roja alal madmun anhu, boleh nagih ke dia. Boleh, tidak serta-merta utangnya dia hilang, tidak. Ini kan untuk nyelamatin. Kenapa? Karena ditagih mulu Bang Amin. Bang Amin galak. Daripada ntar dia ditembak. Iya, ditembak gara-gara utang, udahlah saya yang ganti. Nah, ntar saya tinggal nagih ke Bang Haji Ajis. Itu boleh kayak gitu. Dengan catatan saya nanggung utangnya Bang Haji Ajis kepada Bang Amin disetujui oleh beliau. Kalau beliaunya kagak setuju, ujuk-ujuk, tiba-tiba saya main ganti, baik. Padahal Bang Haji Ajis kagak pernah ngizinin, saya kagak bisa minta ganti sama dia. Bang Haji, ganti utangnya. Utang dari mana? Bang Haji kan punya utang sama Bang Amin, udah saya ganti. Ya, saya tahu kagak sih itu ganti ke sono. Nah, saya nggak punya hak untuk nagih sama beliau. Makanya sebelum kita ganti atau nanggung utang orang, kita harus pamit dulu sama yang bersangkutan. titik. Wala yasihu, dan tidak sah opo domanul majhuli, oleh nanggung utang yang majhul, yang tidak diketahui. Utang yang tidak diketahui tidak boleh ditanggung. Berapa? Kagak tahu. Nggak bisa. Harus diketahui jumlahnya. Wala domanu malam yajib, dan juga tidak boleh menanggung sesuatu yang belum menjadi kewajiban. Kadomani mi'atin tajibu ala Zaidin fil mustaqbal, kayak nanggung utang 100.000 terhadap Zaid, tapi utangnya fil mustaqbal, nanti seminggu lagi. Berarti kan belum utang, masih seminggu lagi. Bang Haji Ajis ngomong, saya mau utang ini. Sama siapa Bang Haji? Bang Haji Wan. Tapi ntar katanya seminggu lagi. Udah ntar saya nanggung. Belum utang udah mau ditanggung. Nggak boleh. Titik.
Illa darukul mabi, kecuali akad darukul mabi itu diperbolehkan. Darukul mabi itu jual beli, nyusulin jual beli. Nah ini sulit ini. Ini kalau kita nggak benar-benar ngerti fikih nggak bakalan tahu apa itu darukul mabi. Nyusulin jual beli, nyusulin jual beli. Saya buat contoh begini. Bang Haji Aziz nemu sepeda. Ya Bang Haji, saya nemu sepeda ini cakep banget tuh. Kagak ada yang orang, kagak ada yang ngaku, saya bawa. Bagaimana ya? Terus maunya Bang Haji bagaimana? Jual ya? Ya udah jual. Darukul mabi. Ntar kalau ada yang ngakuin, urusan saya, tanggung jawab saya. Dijual sama Bang Haji, lakunya berapa? 5 juta misalnya. Dapat 2 hari, ada yang ngaku. Wah, itu sepeda saya itu. Bagaimana itu? Udah dijual sama Bang Haji. Nah terus bagaimana? Nih saya pulangin duitnya. Lakunya 5 juta. Itu namanya darukul mabi. Yang kayak gitu diperbolehkan. Walaupun ini kan sepeda belum jadi haknya Bang Haji. Belum ada yang tahu. Cuman dia nemu, udah diumumin, udah bolak-balik diumumin, kagak ada yang ngakuin. Udah Bang Haji jual aja nggak apa-apa. Ntar kalau ada yang ngaku, saya yang nanggung. Ini kan belum jadi miliknya. Harusnya kan tidak boleh. Saya nanggung. Itu yang disebut dengan darukul mabi. Nyusul jual beli. Dapat 2 hari dijual beli, ada yang ngaku sepedanya. Bawa surat-suratnya, ini sepeda saya. Maka saya yang nanggung Bang Haji. Duitnya 5 juta udah habis, saya yang nanggung, saya yang mengembalikan uangnya dia 5 juta. Itu namanya darukul mabi. Paham? Jelas ya? Yang kayak gitu baru boleh. Titik. Faslun fi domani ghairil mali minal abdani. Ada yang mau nanya sama sini? Udah Isa? Ayo, udah selesai? Ada yang nanya? Silakan, Bang. Contohnya saya datang ke rumah Bang Amin, Bang Amin ada. Jadi 10.000 belum rumah ya saya kantongin aja. Terus seminggu, sebulan, setahun, nah ini saya harus minta maaf, apa wajib ganti, apa cukup minta ampun sama Allah? Ya wajib ngulang, itu maling itu namanya. Masuk ke rumah orang kagak ada orang kan duitnya diambil. Lah kan maling emang begitu ya. Masuk ke rumah orang ada orangnya apa kagak? Hah? Kagak ada. Kalau ada orangnya mau bertamu namanya. Masuk ke rumah orang, orangnya kagak ada. Ada TV dibawa sama dia. Lah kan sama baik 10.000 sama TV. Itu namanya maling. Wajib dikembalikan, wajib minta maaf dan dikembalikan. Kan udah pernah saya ceritain di antara orang yang muflis, bangkrut cara fikih dengan bangkrut cara hadis berbeda. Udah pernah kan saya ceritain? Apa itu bangkrut cara hadis? Sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya banyak, hajinya rajin. Sama Allah dia baik banget, tapi sama orang, ya Allah jahat banget. Dia punya mulut tajam kayak silet. Dia pernah ngambil barang orang. Bayangin aja. Orang kerja tiap hari jalan kaki. Capek rasanya berangkat habis sholat subuh, pulang udah maghrib, udah lemes banget, udah capek. Ngomong akhirnya sama bininya, Bang, ngomong sama bininya, Neng, kita ngambil motor ya. Cariin yang jelek-jelekan juga nggak ngapa-ngapa, yang penting nggak terlalu capek. Ya udah Bang. Uang belanja dikurangin, uang jajan anak dikurangin, kebutuhan dikurangin. Biasanya ngerokok sehari sebatang, ini setengah batang. Ini kan dikurang-kurangin semua. Biar apa? Biar bisa bayar angsuran motor. Ngambilnya berapa tahun? 2 tahun. Motor murah, motor lunas, girangnya luar biasa dia. Tapi kan seiring motor lunas, asuransinya hilang kalau udah lunas Pak. Udah girangnya tuh motor kagak kotor aja dilap. Saking girangnya punya motor, dilihatin mulu motornya. Buat kita biasa motor, tapi buat orang seperti itu kan harta yang sangat berharga. Lagi sedang disayangnya, lagi sedang giro-gironya punya motor, diambil sama orang. Apa kagak hancur itu hatiku? Hancur-hancur hatiku. Lagunya Olga Saputra itu. Apa kagak hancur hatinya itu dia? Ya Allah, siang kagak bisa tidur, malam kagak bisa tidur, mikirin motornya hilang.
Orang boleh 2 tahun itu ya makan dikurangin, jajan dikurangin, rokok dikurangin, jajan anak dikurangin. Kesian berdiambil. Lebaran malingnya datang. Bang maafin ya bang ya, kesalahan saya yang gede kayak yang kecil, yang sengaja kagak disengaja, kagak dimaafin sama Allah. Nggak bakal diampunin sama Allah, nggak bakalan. Harus jujur. Bang, apa? Dulu motor abang hilang ya? Iya. Sedih ya bang. La ilaha illallah. Sedihnya ya Allah. Abang tahu malingnya? Kagak. Saya bang yang ngumbar. Sekarang saya terserah abang dah. Abang mau kemplang, abang mau gedik, biarin dah. Abang maafin ya alhamdulillah. Nah kalau ya udah gua maafin. Selesai. Karena dia udah jujur. Tapi ya Allah lu tega banget. Pulangin ya motor gua ya. Ya udah bang saya pulangin, lebih bagus. Intinya harus disampaikan. Kita kalau bertamu ke rumah orang, assalamualaikum, 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 kagak ada jawaban, jangan masuk ke rumah orang, pulang. Ntar balik lagi bisa. Atau sekarang kan udah ada HP, WA, bang di rumah jam berapa? Saya mau ke rumah. Masuk ke rumah orang, lakinya kagak ada, main masuk baik. Pertama nimbulin fitnah. Nimbulin fitnah. Walaupun bapak orang baik, tapi tidak menutup kemungkinan timbul kecurigaan dari orang. Itu kok dia masuk tuh dari rumah orang yang kagak ada itu. Nah, nimbulin fitnah. Macam-macam lah. Jadi di Islam itu dijaga yang kayak gitu. Nah, dulu ya. Mana? Ada yang nanya? Ayo, apa yang? Ini kan sebagai contohnya termasuk utang bukan? Saya bikin contoh. Ada saudara mungkin karena lagi sukses, banyak duit, banyak uang, terus nawarin kita usaha. Bisa kasih uang. Mungkin kita udah nolak sampai 4 kali, dipaksa-paksa terus misalnya. Tiba-tiba udah jalan setahun, 2-3 tahun, tiba-tiba dia bangkrut. Tiba-tiba nanya ke kita, mana bang pernah saya kasih dulu, itu gimana itu nih? Lah orang kagak pernah minjem lagi nagih. Ya, jangan dikasih. Kan nolak kan? Iya nolak, tiba-tiba lama-lama diterima juga. Kalau diterima ya pulangin. Utang hitungannya. Kirain kalau ditolak bener lah, kalau diterima mah intinya kan diterima. Nah kalau diterima jatuhnya utang. Karena saudara kita nggak maksud tadinya apa namanya utang. Nah makanya segala sesuatu itu harus jelas. Saya awal pertama beli mobil. Saya awal pertama beli mobil itu tahun berapa tuh ya? Tahun 2016 kalau nggak salah. Itu DP-nya dari adik saya. Ya saya belum kayak sekarang belum. Dulu masih biasa lah istilahnya. Walaupun taklimnya sudah banyak, cuma belum kenal orang pondok ungu, dulu belum. Ini masih biasa. Ngambil mobil, DP-nya 70. Tuh. Yang angsurannya ringan, mobil second. Angsurannya cuma 2.355.000. Saya masih ingat. Saya sanggup kalau segitu sebulan. Cuman DP-nya dimintain 70. Duit saya cuma ada 20. Adik saya nawarin, "Bang, udah yang 50 dari saya." Saya tanya, hitungannya apa? Tuh. Tetap mau saudara juga hitungannya apa, Den? Ada saya, "Lu ngutangin abang apa bagi?" "Enggak, udah bang, saya ikhlas, saya ridho, saya bagi buat abang." Tuh. Enggak hitungan utang. Jadi saya kagak punya kewajiban buat ganti sama dia. Udah. Cuman kita akan tahu diri di saat dia susah, kita juga akan membantu kesusahan dia. Gitu, itu namanya sawang sinawang kalau orang Jawa bilang, tolong menolong. Kalau dia hitungannya utang lah bang, abang gantinya ntar kapan, kayak mau dicicil, kayak mau bagaimana, ya hitungannya utang. Akadnya harus jelas. Ditawarin sama saudara, emang dia tahu kita susah ya. Saudara lagi sukses, lo mau usaha, nih gue modalin, kan terima kasih kita. Alhamdulillah punya saudara perlu, hitungannya apa bang? Ya bang bagi saya apa minjemin? Ya minjemin, catat. Minjemin, nominalnya berapa, gantinya berapa. Tuh, kalau gantinya lu minjem 10 juta, besok mah ganti mah gua 20 juta. Sorry bang, itu riba. Saya nggak berani. Gitu.
Nah ini gantinya berapa bang? Ya lu minjemnya 10, yang gantinya 10. Oke, kita terima. Nanti bagaimana? Ya terserah, lu mau cicil kayak mau cash. Kan alhamdulillah kalau begitu. Harus jelas, itu hitungannya tetap utang. Apalagi saudara lagi senang bantu kita, giliran susah, kita kagak bantu dia. Itu namanya curang. Gitu. Bapak nanya Pak? Ya misalnya si A punya utang sama saya, harga 100.000 gitu ya. Iya. Saya tagih berkali-kali, belum mau bayar juga, karena dia belum punya duit. Begitu saya tagih lagi, dia bilang gini, Pak Haji, udahlah saya belum punya duit aja. No ada barang saya harga 100.000, gimana? Ambil aja. Nah, kemudian saya lihat barangnya setuju pas dengan harga itu, boleh nggak? Boleh. Itu baru kemarin kita bahas itu. Itu namanya rekonsiliasi yang kemarin. Ya, itu yang suluh. Boleh kalau begitu. Boleh. Barang yang memang boleh. Kalau barang yang kagak boleh, nggak boleh. Oh, nah ada barang saya. Harganya 100.000 sama utang. Apa begitu dilihat ganja? Lo kagak boleh. Sesuatu yang diharamkan nggak boleh. Ya, oke. Ya, satu lagi, pengamen. Kalau dalam Islam ada nggak batasan untuk menagih utang ke seseorang? Apakah 3 kali, kalau dia udah nggak ya udah gimana gitu? Ikhlasin. Itu kembali ke hati kita. Iya, maksud 3 kali gitu. Udah. Kembali ke hati kita. Kan ada ayat Al-Quran gini. Ayat Al-Quran ini. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Enggak ada batasannya. Kalau orang yang kita tagih punya utang sama kita dzu usratin, lagi kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia bisa ganti. Udah ditunggu masih kagak kuat mulu. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya udah sedekahin aja. Ya udah dah, sedekahin aja. Walaupun kagak diomongin sama dia, ya udah lu gue sedekahin. Ya, kita niatin aja di hati, ya Allah ya sudah, saya nggak akan tagih. Saya sedekahin sama dia. Itu lebih bagus. Kalau nominalnya ikhlas kita lepaskan. Berapa? Makanya minjemin jangan gede-gede. Yang sekiranya kita bisa ngikhlasin. Ada orang minjem 30 juta, saudara, bukan. Track recordnya kita kagak tahu. Pinjemin aja udah 2 juta. Lah kok 2 juta? Ya saya bisanya cuma segini. Jangan bilang saya punyanya cuma segini. Gorok. Padahal kita tabungannya banyak. Saya bisa cuma segini. Ya sisanya kamu cari sama orang. Ditanya sama bininya, "Bang, emang ngapa minjeminnya cuma 2 juta?" Kalau dia suatu saat kagak kuat ganti, abang ikhlas di 2 juta itu. Kalau 5 juta abang berat, kagak bisa ngiklasin. Tapi kalau udah 2 juta mau udah biarin ikhlas. Kalau dia kagak kuat ganti. Itu batasan kita bisa ngiklasin berapa. Paham? Lah kalau minjem duit, datang-datang minjem 100 juta. Lah emang siapa? Lagi kita kagak punya 100 juta. Gitu. Paham ya? Jelas ya? Dah, cukup dah. Mudah-mudahan ada barokah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum doa ada undangan acara Nujuari itu. Bang Rozak, anak kita yang kemarin wafat itu. Tapi saya izin, saya nggak bisa ikut karena saya udah ada janji di THB Bang Haji ya. Malam ini udah ada janji di THB. Jadi bapak aja yang datang dah, dipimpin orang tua pada. Saya nggak ikut, maafin. Wa'fa'na ya karim ya arhamar rahimin arhamna Allahumma bihaqqil Fatihah ikhtim lana bis sa'adah waj'alna bi husnil khatimah da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.